Malam ini kita membuktikan dawuhnya Al-Mukarram Plato bahwa raja terbaik itu harusnya seorang filosof. Kalau pakai bahasa lain mungkin ya pemimpin itu carilah orang yang bisa mikir. Karena kualifikasi berpikir itu nomor satu yang menunjang identitasnya manusia sebagai manusia. Nah, gagasannya Plato ini akan kita lihat dalam sejarah para raja. Yo, ini bagian pertama kita ketemunya para raja ya. Mungkin nanti kapan-kapan philosopher king lagi yang bukan hanya raja tapi juga presiden. Nanti banyak ada beberapa presiden yang diasosiasikan juga agak cocok sama konsep philosopher kingnya. Meskipun kalau kritiknya Karl Popper yang negatif-negatif juga ada. Misalnya gayanya Hitler atau gayanya Stalin. Itu kan dua orang yang filosof. Mereka punya gagasan, punya ide, punya pikiran. Cuma dalam konotasi yang agak negatif, agak totaliter. Itu juga philosopher king. Di Iran ada Ayatullah Khomeini. Itu juga konsepnya agak didekatkan ke sana. Jadi philosopher king. Cuma bulan ini kita ngomong yang raja-raja dulu. Saya awali dari Romawi. Marcus Aurelius. Saya tidak tahu ini nama yang akrab apa asing di telinga. Paling tidak sekarang dengar, itu sudah pahalanya besar. Iya. Paling tidak ngerti lah ada tokoh yang semacam ini. Oke, pelan-pelan ya. Belajar filsafat itu tidak boleh tegang. Tidak usah berharap macam-macam nanti ngerti apa, pengen tidak, santai saja. Alhamdulillah masuk, tidak masuk juga tidak apa-apa. Berarti belum diizinkan. Kadang-kadang kan gitu, bagian-bagian paling penting kamu malah ngantuk. Akhirnya tidak paham. Yowis itu takdirnya memang begitu. Oke. Marcus Aurelius ini salah satu dari 5 kaisar yang baik. Ada istilah 5 kaisar baik dari Romawi. Jadi 5 kaisar baik ini 5 orang kaisar, salah satunya Marcus Aurelius ini. Kebetulan Marcus ini terakhir dari 5 kaisar yang baik. Sekitar tahun 96 Masehi sampai 180 Masehi. Itu eranya 5 kaisar baik. Termasuk Marcus, pamannya Antonius, kemudian ayah angkatnya yang juga jadi raja Hadrian. Jadi beliau ini sebenarnya bukan trahnya keraton kalau pakai bahasa Jawa. Ya memang orang menengah ke atas, tapi bukan keturunannya raja. Dia disukai awalnya oleh kaisar sebelumnya, Kaisar Hadrian namanya, yang tidak punya anak. Kaisar Hadrian ini sampai umur 90 tahun tidak punya anak. Ngangkat anak, anaknya meninggal. Terus dia melihat ada anak muda yang sangat potensial di dalam dirinya Marcus Aurelius ini. Cuma waktu mau diangkat jadi anak, jadi putra mahkota masih sangat muda.
Sementara Hadrian ini sudah tua. Akhirnya pamannya Markus juga diangkat jadi anak, Antonius. Antonius ini nanti yang menggantikan Hadrian duluan. Antonius ini orang baik, kaisar yang baik, kaisar yang soleh. Makanya Antonius dikenal nanti sebagai Antonius Pius. Kayak bahasa Inggris itu kan Pius, piety, akar kata, jadi kesolehan. Antonius hidup tentram, jadi kaisar yang baik. Setelah dia meninggal dilanjutkan oleh Marcus Aurelius ini. Cuma dia waktu jadi kaisar mengangkat juga saudara angkatnya yang sebenarnya juga punya hak atas tahta sebagai kaisar juga, biar tidak gegeran. Namanya Verus. Jadi zaman Markus ini jadi raja, dia kayak raja kembar sama saudara angkatnya namanya Verus. Jadi ada dua raja, Marcus Aurelius sama Verus. Jadi nggak gegeran, karena biasanya kalau satu diangkat jadi raja, satunya kan ngamuk. Sudahlah diangkat jadi raja dua-duanya, asal pinter ngatur administrasinya. Beda sama zaman pamannya, zamannya Markus sama Verus ini banyak tragedi, banyak perang, banyak bencana alam, ya gempa bumi, ya banjir, macam-macam. Jadi sampai nanti tidak lama setelah jadi raja, Verus ini juga tewas. Tinggallah Marcus Aurelius harus memegang kekuasaan Imperium Romawi yang besarnya luar biasa. Perang terus di sana sini, belum lagi ketemu bencana alam, ketemu persoalan-persoalan internal eksternal, termasuk persoalan istrinya, persoalan keluarganya. Markus ini istrinya 1, anaknya 14. Ya kamu nggak usah heran, zaman dulu ala simbahmu aja mungkin ya anaknya banyak-banyak. Belakangan aja orang takut punya anak banyak. Ya, kalau orang zaman dulu kan enggak banyak hiburan. Ya. Hiburannya ya kuwi piene. Kalau sudah jam 9 ini ya masuk kamar mau apa lagi. Kalau orang sekarang kan sibuk macam-macam, nunggu sinetron lah, nunggu sepak bola lah, enggak main itu. Pegang HP lah. Sudah di atas kasur juga masih HP-nan, satu HP-nan sama siapa, satu sama siapa. Anaknya sedikit akhirnya. Kalau zaman dulu kan ya hiburannya cuma itu, jangan salah. Jadi anaknya banyak. Cuma banyak gosip tentang istrinya. Jadi banyak diisukan sering selingkuh. Tapi ya itu cuma gosip, tidak boleh ya. Kita banyak gosip. Dan kesedihannya Markus lagi, 14 orang anaknya ini banyak yang meninggal waktu masih kecil. Yang sampai dewasa hanya 6. Pokoknya hidupnya Markus itu banyak pahitnya. Sampai nanti sahabatnya sendiri memberontak. Dan macam-macam, pokoknya perang, bencana. Cuma beliau ini bisa bertahan, bisa mengendalikan semuanya, bahkan terkenal jadi kaisar yang sukses karena filsafat. Beliau dikenal sebagai tokoh filsafat stoikisme. Dulu kita pernah belajar itu dan dulu pernah disinggung sedikit-sedikit tentang Marcus Aurelius. Malam ini kita masuk agak banyak.